Hasil pemetaan kompetensi SDM aparatur lingkungan hidup kehutanan daerah oleh Pusat Perencanaan Pengembangan SDM, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK. Paparan ini terdiri dari 5 bagian besar, diawali dengan dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemetaan kompetensi. Kedua, maksud dan tujuan. Ketiga, kerangka pikir dan proses pemetaan. Keempat, siapa yang menjadi target pemetaan. Dan kelima, hasil dari kegiatan pemetaan kompetensi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dasar hukum dilaksanakannya kegiatan pemetaan kompetensi SDM aparatur. Yang pertama, dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Yang ketiga, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi ASN, dan secara rinci diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan SDM. Bapak dan Ibu, maksud dilaksanakannya kegiatan pemetaan kompetensi SDM aparatur LHK adalah untuk mengetahui profil kompetensi SDM aparatur Jabatan Fungsional Binaan KLHK. Ini akan menjadi bahan atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun tujuan dilakukan kegiatan pemetaan kompetensi, yang pertama untuk memperoleh peta kompetensi SDM, mengidentifikasi gap kompetensi antara yang dimiliki dan yang dipersyaratkan, dan ketiga, untuk merumuskan rekomendasi program pengembangan SDM yang berbasis kompetensi. Bagian selanjutnya tentang kerangka pikir dan proses kegiatan pemetaan kompetensi. Bapak dan Ibu, kegiatan pemetaan kompetensi diawali dengan analisis terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya alam, disandingkan dengan bagaimana pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan saat ini terhadap target yang ditetapkan. Salah satu pilar yang penting adalah kondisi sumber daya manusia. Kita dapat menganalisis antara kondisi SDM saat ini dengan kondisi SDM yang ideal atau yang dipersyaratkan. Dari analisis ini diperoleh yang disebut dengan pemetaan kompetensi, dan di situ terdapat gap analisis antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi existing. Hasil dari kegiatan ini berupa peta kompetensi SDM dan rekomendasi pengembangannya. Ini menjadi dasar untuk penyusunan rencana pengembangan SDM yang berbasis kompetensi. Rencana ini tentunya ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan SDM berbasis kompetensi untuk mendapatkan capaian kompetensi SDM yang diharapkan, dan ini menjadi faktor untuk tercapainya target pembangunan LHK. Demikian seterusnya siklus ini akan kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap pemetaan kompetensi SDM. Bapak dan Ibu, ada 3 pilar utama dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi. Yang pertama adalah adanya standar kompetensi
sebagai pencerminan kebutuhan kompetensi SDM. Ini disusun oleh organisasi atau satuan kerja. Pilar yang kedua adalah pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini dilaksanakan untuk menghasilkan peserta latih yang menguasai kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan pelatihan dilakukan oleh lembaga diklat profesi. Pilar selanjutnya yaitu sertifikasi kompetensi, di mana sertifikasi kompetensi ini mengacu pada standar kompetensi untuk memastikan bahwa SDM yang kita miliki telah kompeten. Kegiatan ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita akan melihat apa saja kompetensi yang dipetakan. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan ketiga kompetensi sosiokultural. Kompetensi teknis mengacu kepada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang standar dan uji kompetensi. Sedangkan kompetensi manajerial dan sosiokultural mengacu kepada peraturan Menteri Pan-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Bapak dan Ibu, ini adalah ilustrasi tahapan pemetaan kompetensi SDM aparatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 46 Tahun 2017. Diawali dengan kegiatan pemetaan jabatan. Selanjutnya, identifikasi standar kompetensi, kemudian penyusunan instrumen kompetensi dan perilaku kerja, sehingga setelah instrumen tersusun, kita akan melanjutkan pada kegiatan pengukuran kompetensi dan perilaku. Dari hasil kegiatan pengukuran ini akan dihasilkan rekomendasi kebutuhan pengembangan SDM aparatur yang menjadi landasan untuk menyusun roadmap perencanaan dan pengembangan serta dokumen perencanaan dan pengembangan SDM aparatur. Bagaimana instrumen pemetaan kompetensi disusun? Pertama, instrumen disusun berdasarkan standar kompetensi jabatan fungsional masing-masing. Komponennya terdiri dari 3, yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Dan penyusunan dilakukan oleh pejabat fungsional yang kompeten atau bersama dengan tenaga ahli. Selanjutnya, instrumen atau pertanyaan disusun berdasarkan teori, peraturan atau regulasi, serta pedoman teknis terkait. Bagaimana kegiatan pemetaan kompetensi dilaksanakan? Ini diawali dengan pendaftaran oleh peserta, di mana peserta dapat mengakses spektra setelah didaftarkan melalui aplikasi yang dibantu oleh admin di setiap instansi. Selanjutnya, sistem pengukuran dalam spektra akan disesuaikan dengan pemaketan pada standar kompetensi jabatan. Sebagaimana disampaikan, ada 3 kompetensi: manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis. Soal akan diberikan secara acak oleh sistem dan setiap pertanyaan dibatasi dengan durasi waktu tertentu. Keseluruhan proses pemetaan kompetensi ini dilakukan secara online, didampingi pejabat struktural di setiap satuan kerjanya. Bapak dan Ibu, pada bagian selanjutnya kita akan melihat siapa yang menjadi target pemetaan kompetensi. Ada 5 jabatan fungsional
yang menjadi target pemetaan kompetensi bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Yang pertama adalah penyuluh kehutanan, yang kedua PEH atau pengendali ekosistem hutan, yang ketiga Polhut atau polisi kehutanan, yang keempat pengendali dampak lingkungan, dan yang kelima pengawas lingkungan hidup. Masing-masing uji kompetensi di jabatan fungsional tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga saat ini, data spektra kami menghimpun sejumlah pejabat fungsional yang harus dipetakan kompetensinya, terdiri atas 1.388 polisi kehutanan, 333 pengendali dampak lingkungan, 184 pengawas lingkungan hidup, 277 pengendali ekosistem hutan, dan 2043 penyuluh kehutanan. Hasil pemetaan kompetensi menyajikan analisis gap antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi yang dimiliki saat ini, dan rekomendasi pengembangan kompetensinya. Level analisis dapat disajikan dari tingkat individu, perorangan, atau dalam agregat setiap jabatan fungsional, atau dapat juga dilihat berdasarkan satuan organisasi. Selanjutnya, dari hasil kegiatan pemetaan kompetensi akan muncul rekomendasi pengembangan kompetensi yang didasarkan kepada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018, di mana bentuk pengembangan kompetensi ASN secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu melalui pendidikan, pemberian tugas belajar, dan pelatihan. Kegiatan pelatihan terdiri dari klasikal atau tatap muka di dalam kelas dan kegiatan pelatihan non-klasikal atau praktik di luar kelas. Kegiatan klasikal dapat terdiri dari pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis atau fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar, konferensi, saresehan, workshop atau lokakarya, kursus, penataan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Sedangkan kegiatan pelatihan non-klasikal atau praktik di luar kelas dapat berupa coaching, mentoring, e-learning atau pelatihan jarak jauh, data sharing atau secondment, pembelajaran alam terbuka atau outbound, patok banding atau benchmarking, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta atau BUMN atau BUMD, belajar mandiri, komunitas belajar, bimbingan di tempat kerja atau magang, dan praktik kerja. Pada bagian ini kami akan menyampaikan hasil dari kegiatan pemetaan kompetensi SDM LHK yang kita lakukan di tahun 2021. Kegiatan pemetaan diikuti oleh 107 instansi pemerintah daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan, baik di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota madya. Ada 43 instansi di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdiri dari 64. Ini adalah hasil kegiatan pemetaan kompetensi SDM aparatur daerah pada tahun 2021. Kita bisa merinci berdasarkan jenis jabatan fungsional. Yang pertama, polisi kehutanan menunjukkan angka 1.388 pejabat fungsional yang telah mendaftar, yang terdiri dari 1.320 laki-laki dan 68 perempuan. Dan angka 1.304 itu menunjukkan
Polhut yang telah kita petakan kompetensinya, sehingga capaiannya sekitar 94%. Selanjutnya untuk penyuluh kehutanan, terdapat 2043 yang terdiri dari 1441 laki-laki dan 602 perempuan, dan 1947 telah kita petakan kompetensinya atau sekitar 95%. Pada jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan, terdapat 277 yang telah mendaftar, terdiri atas 204 laki-laki dan 73 perempuan. 268 telah kita petakan atau sekitar 96,75%. Pada pengendali dampak lingkungan, kita memiliki responden sebanyak 333 yang terdiri dari 106 laki-laki dan 227 perempuan. 321 orang telah kita petakan atau sekitar 96,40%. Pada pengawas lingkungan hidup, kita memiliki 184 pejabat fungsional terdiri atas 80 laki-laki dan 104 perempuan. 173 telah kita petakan kompetensinya atau sekitar 94,2%.